mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan, Indonesia telah menjadi negara maju. Banjiri jantung Uni Eropa, puluhan ribu demonstran teriak stop gugat nikel. Itulah target kita, itulah target kita bersama. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung-hitung, kita sudah kalkulasi, dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Aber jetzt haben wir die Chance, uns zusammenzusetzen und zu gucken, wie wir gemeinsam nach vorne gehen können. Und es gibt in der Tat mehr Gemeinsamkeiten, als es manchmal in konkreten Auseinandersetzungen. Unjuk rasa yang diorganisir Serikat Pekerja diikuti 70.000 hingga 80.000 demonstran pada hari Senin. Mereka memadati jalan-jalan di Brussel, jantung Uni Eropa, membuat kota itu macet. Selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatnya biaya hidup di Belgia, banyak yang mengutuk Uni Eropa yang dipimpin Amerika Serikat dan keterlibatannya dalam gugatan biji nikel di WTO. Serikat Pekerja mengatakan 80.000 orang menghadiri protes, sementara polisi mengatakan jumlah demonstran mendekati 70.000. Today is just the start of what could be a winter of discontent here in Belgium with the general strike planned for November. Begitulah ungkap laporan dari Reuters. Selain membadati jalan-jalan, protes tersebut menyebabkan pembatalan massal penerbangan di Bandara Brussels. Karena Serikat Pekerja yang mewakili personel keamanan melakukan pemogokan, rute angkutan umum di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis. Inflasi mencapai 9% di Belgia pada Juni, tertinggi dalam 4 dekade. Dengan daya beli menurun, pengunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pemotongan pajak serta pencabutan gugatan nikel. Svi ti problemi su u Boru naročito kulminirali i sve ono što se sada dešava u Boru preti da se desi i u Jadru i u ostalim delovima Srbije. Namun, banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dengan rezim sanksi Uni Eropa terhadap Indonesia. Para pengunjuk rasa menuntut agar para pemimpin mereka menghabiskan uang untuk gaji bukan untuk menggugat dan meneriakkan stop Uni Eropa. Voilà, et c'est très important de savoir ce qu'ils font, il faut absolument jamais faire toucher à notre ADN, il faut jamais. Meski protes serupa terhadap kenaikan biaya telah terjadi di seluruh Eropa akhir-akhir ini, ribuan anggota Serikat Pekerja yang berunjuk rasa di London pada Sabtu hanya sedikit yang mengaitkan kenaikan harga dengan tindakan Uni Eropa dan anggotanya. Hanya 3 bulan yang lalu, beberapa pengunjuk rasa di Brussel mengibarkan bendera Indonesia dan menuntut agar Uni Eropa mencabut gugatan nikel. Beberapa pekan sebelumnya, ada demonstrasi di luar gedung Parlemen Eropa yang menyerukan sanksi untuk Uni Eropa. Brussels adalah rumah bagi markas besar Uni Eropa dan Amerika. Itu juga kota tempat Presiden Amerika Serikat Joe Biden memilih mengumumkan putaran sanksi terhadap Indonesia pada Maret, sebelum segera memberitahu seorang wartawan bahwa sanksi tidak pernah menghalangi mereka yang menjadi sasarannya. Meskipun Barat memprediksi pada April bahwa langkah-langkah sanksi akan menghapus 15 tahun terakhir keuntungan ekonomi Indonesia, pendapatan energi telah mencapai tingkat rekor sejak Februari. But to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. Tak hanya itu, rupiah saat ini berada di level tertinggi 7 tahun terhadap euro. Presiden Rusia Volodymyr Putin menuduh negara-negara Uni Eropa melakukan bunuh diri ekonomi melalui sanksi itu. Pekan lalu, Indonesia memperkirakan kerugian langsung Uni Eropa dari kebijakan sanksi ini bisa melebihi 400 miliar US dollar dalam setahun. Ancaman Indonesia terhadap Uni Eropa telah menyebabkan berbagai dampak ekonomi bagi masyarakat Eropa. Akibat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, demonstrasi buruh secara besar-besaran di pusat jantung wilayah Eropa. Demonstrasi buruh yang terjadi diikuti oleh ribuan kaum buruh sebagai sebuah akibat krisis ekonomi yang menerjang Eropa. Hempasan gelombang demonstrasi buruh menyebar ke berbagai wilayah Eropa dan demonstrasi buruh tersebut terjadi di mana-mana. Demonstrasi buruh dilakukan dengan turun ke jalan di Brussels, Belgia yang merespon tingginya biaya hidup terus-menerus naik setiap harinya.
Demonstrasi buruh tersebut dipicu terutama dengan lumpuhnya sistem transportasi umum yang dapat mengganggu KTT Uni Eropa pekan ini. Demonstrasi buruh tersebut dilakukan oleh Serikat Pekerja mewakili para pekerja sektor publik. Dilansir dari berbagai sumber, sebanyak kurang lebih 16.500 kaum buruh turun ke jalan Brussels untuk menyuarakan sebuah tuntutan kenaikan gaji serta kesejahteraan sebagai akibat inflasi yang tinggi di Eropa. Kami menuntut keadilan untuk Indonesia atas gugatan Uni Eropa di WTO. Kami menuntut kenaikan upah kami, dan kami menuntut Uni Eropa agar mencabut gugatan tersebut. Begitulah tulis spanduk yang dibawa salah satu peserta demonstrasi buruh. Di Brussels, Belgia, inflasi yang terjadi sangat tinggi. Gas serta listrik harganya naik melonjak tinggi pasca Indonesia mengancam Uni Eropa. Di Belgia, inflasi tercatat sampai 10,63% di bulan November, sedangkan inflasi secara keseluruhan di Eropa mencapai 10%. Kami perlu energi untuk penghangat ruangan di rumah kami. Kami perlu biaya energi yang semakin mahal. Begitulah kata seorang pengunjuk rasa yang dikutip dari berbagai sumber. Pada demonstrasi buruh tersebut tidak terjadi hal yang di luar keinginan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Demonstrasi buruh tersebut berlangsung damai. Petugas keamanan yang menjaga pun bersikap responsif terhadap aksi yang dilakukan. Tetapi, pihak kepolisian mengatakan akibat demonstrasi buruh tersebut telah mengakibatkan lalu lintas terganggu dan beberapa penerbangan harus dibatalkan akibat protes pada demonstrasi buruh tersebut. Setelah berbulan-bulan dilanda kekeringan dolar Amerika Serikat, pemerintah akhir mengambil langkah tegas. Presiden Joko Widodo resmi merevisi aturan tentang devisa hasil ekspor yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019. Perubahan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara karena selama ini hasil ekspor Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Bayangkan, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 31 bulan beruntun. Namun, fakta ini tidak lantas membuat cadangan devisa menguat. Surplus selama 31 bulan beruntun membuat nilai ekspor Indonesia menyentuh angka 609,1 miliar US dollar atau lebih dari 9.500 triliun. Sayangnya, posisi cadangan devisa justru tidak bergerak jauh di kisaran 130 sampai 140 miliar US dollar pada rentang 31 bulan tersebut. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai 137,2 miliar US dollar, jauh lebih kecil dibandingkan Thailand, yaitu sebesar 201,9 miliar US dollar per Oktober tahun 2022. Singapura 282,2 miliar US dollar, India 534,02 miliar US dollar, serta Korea Selatan 414 miliar US dollar. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kebijakan revisi ini diambil karena dirinya ingin eksportir menaruh devisa hasil ekspor di dalam negeri dalam kurun waktu tertentu. Dengan pundi-pundi dolar ini, maka kondisi eksternal Indonesia semakin kuat jika harus menghadapi guncangan ke depannya. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sesuai arahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Rabu 11 Januari 2023. Selama ini, eksportir banyak menyimpan dolar hasil ekspornya di luar negeri. Hal ini membuat Indonesia kekeringan likuiditas dolar. Akhirnya posisi nilai tukar menjadi goyah. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 ini memicu banyak pertanyaan. Apakah Indonesia akan memulai rezim kontrol devisa? Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menegaskan revisi aturan ini bukan bentuk kontrol devisa. Menurutnya, Indonesia masih menjunjung aturan devisa bebas. Selain itu, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 sejalan dengan aturan di dalam Undang-Undang PPSK. Dalam Undang-Undang PPSK, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penerimaan dan pengaturan devisa hasil ekspor. Dia menjamin dengan kepastian hukum ini, ketahanan ekonomi serta stabilitas makroekonomi akan terjamin. Pengusaha nantinya akan memiliki kepastian nilai tukar. Mereka bisa merencanakan investasinya di Indonesia tanpa diganggu oleh fluktuasi nilai tukar. Mereka bisa merencanakan investasinya di Indonesia tanpa diganggu oleh fluktuasi nilai tukar. Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia atau BCA-TBK, David Samuel mengungkapkan keputusan ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan DHE.
David menekan dampak positif dari revisi aturan itu sehingga